Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Uci Ramadhani, NIM 165010023. Di sini saya akan mencoba melakukan percobaan P4, yaitu uji beda dua variabel. Sebelum kita melakukan uji tersebut, terlebih dahulu kita melihat kasusnya. Kasusnya seperti ini. Di sini ada pH emulsi, lalu di kolom pertama ini ada mula-mula, dan yang kedua ada pemanasan. Lalu kita harus menyajikan rata-rata pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Setelah itu kita harus melakukan uji normalitas distribusi menggunakan Shapiro-Wilk. Yang ketiga, kita harus melakukan uji tab berpasangan atau uji Wilcoxon. Untuk melakukan statistik deskriptif untuk yang pH rata-rata maupun pH pemanasan, kita lakukan seperti percobaan P1. Kita langsung ke SPSS-nya. Ini sudah dibuka aplikasi SPSS-nya. Sebelum kita ke data view, kita ke variabel view terlebih dahulu. Lalu kita melihat kasusnya lagi. Untuk di kolom pertama ini mula-mula dan kolom kedua pemanasan, kita tuliskan saja di sini. Untuk yang pertama ini mula, tab-nya diabaikan, weight-nya juga diabaikan. Desimalnya karena tadi di kasus 2 angka di belakang koma, jadi desimalnya 2, labelnya mula-mula. Untuk values-nya diabaikan, semua diabaikan, yang diganti hanya measure-nya diganti scale. Yang kedua yaitu pemanasan. Ini juga diabaikan, desimalnya juga sama 2, labelnya pemanasan. Diabaikan juga yang lain, yang diganti hanya measure-nya diganti scale. Setelah itu kita ke data view. Kita lihat lagi ke kasusnya. Untuk mula-mula ini ada 12 data, kita copy saja untuk cepatnya. Kita taruh di kolom yang mula. Untuk pemanasan juga sama, kita copy, ada 12 data juga. Setelah tampilan data view seperti ini, langsung saja kita menentukan statistik deskriptifnya. Caranya yaitu klik analyze, lalu kita klik ke deskriptif statistik, lalu ke frekuensinya. Setelah itu untuk mula-mula kita pindahkan ke kolom variabel, lalu kita klik statistiknya. Untuk sentral tendensinya kita centangkan min, untuk yang lainnya kita abaikan, lalu continue. Setelah itu klik OK. Ini untuk hasil rata-rata pH mula-mula pemanasan yaitu 4,5375. Lanjut untuk yang pH pemanasan, caranya masih sama, klik analyze, lalu deskriptif, lalu ke frekuensi. Setelah itu mula-mula kita kembalikan ke kolom ini, kita ganti pemanasan ke kolom variabel, lalu klik statistik. Untuk sentral tendensinya udah tercentang min, lainnya diabaikan, lalu ke continue. Setelah itu klik OK. Ini rata-rata untuk pH pemanasan yaitu 3,9725. Untuk hasil outputnya saya ulangi kembali lagi. Untuk nilai pH rata-rata mula-mula yaitu 4,5375. Untuk pH yang pemanasan 3,9725. Artinya pH mula-mula lebih besar daripada pH pemanasan. Adanya perbedaan pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan. Lanjut untuk uji yang kedua, yaitu kita menggunakan uji normalitas distribusi. Kita menggunakan metode Shapiro-Wilk. Caranya masih sama seperti tadi. Kita buka untuk variabel view-nya, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik ke data view-nya, tampilannya juga seperti ini. Lalu kita klik analyze, lalu kita ke deskriptif statistik, setelah itu klik explore. Lalu untuk mula-mula kita pindahkan ke dependent list, pemanasan juga kita pindahkan ke dependent list, lalu kita klik ke plot.
Setelah itu kita klik plot di sini. Untuk box plots-nya kita ganti non, deskriptifnya ini centangnya dihilangkan semua. Untuk normality-nya kita centangkan. Setelah itu klik continue, lalu kita oke. Ini untuk hasil tes normalitas distribusinya. Saya ulangi lagi untuk hasil outputnya. Untuk normalitas distribusinya, kita mendapatkan nilai sig 0,006. Artinya, pH setelah dilakukan pemanasan, signya 0,006 kurang dari 0,05, yang artinya tidak terdistribusi normal. Pada data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik. Dan data harus dilakukan non-parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon. Lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji homogenitas varian. Caranya seperti berikut, kita klik variabel view. Di kolom pertama, baris pertama kita ketikkan jenis emulsi. Type-nya diabaikan, weight-nya 8, desimalnya 0. Label diabaikan, values-nya diketikkan. Yang pertama, mula-mula. Yang kedua, pemanasan. Kita add-kan, lalu di OK. Untuk yang baris kedua, kita ketikkan pH. Ini diabaikan, desimalnya 2, diabaikan semua. Yang diganti hanya measure, yaitu scale. Maaf, untuk yang jenis emulsi juga measure-nya diganti scale. Setelah itu kita ke data view-nya. Untuk jenis emulsi, mula-mula karena datanya ada 12, jadi kita tuliskan 1 sampai 12. Untuk yang pemanasan, kita tuliskan 2 karena tadi di pelabelan pemanasan nomor 2 sampai nomor 24. Untuk pH-nya, kita tuliskan. Untuk pH-nya, kita kopikan dari kasus. Seperti ini. Lanjut ke yang pH pemanasan. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita lanjutkan, yaitu diklik Analyze, lalu ke Descriptive Statistik, lalu ke Explore. Setelah itu jenis emulsinya kita pindahkan ke Factor List, pH-nya kita pindahkan ke Dependent List. Setelah itu display-nya kita klik Bot sudah, lalu ke Statistik. Setelah itu pastikan deskriptifnya centang, min-nya 95%, lalu continue. Setelah itu di plotnya kita ganti power estimation. Pastikan ini tidak tercentang. Lalu continue. Oke. Hasil homogenitasnya output seperti ini. Untuk uji yang keempat, yaitu menggunakan uji Wilcoxon, yaitu tampilan di variabel view-nya seperti ini, di data view-nya seperti ini, lalu kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik Legacy Dialog, kita cari ke ToRelated Sample. Setelah itu mula-mula kita pindahkan ke variabel 1, pemanasan kita pindahkan ke variabel 2. Pastikan test type-nya tercentang Wilcoxon. Lalu klik OK. Hasil dari
uji Wilcoxon sigma 0,002. Artinya berdasarkan output tersebut diperoleh nilai 0,002 kurang dari 0,05 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05. Adanya perbedaan antara pH emulsi mula-mula dengan pH emulsi setelah dilakukan pemanasan. Sehingga dapat disimpulkan emulsi yang disimpan pada suhu 45 derajat selama 48 jam atau disebut dengan pH pemanasan berefek atau berpengaruh pada pH emulsi mula-mula. Lanjut ke kasus yang kedua, yaitu menentukan pH juga. Kasusnya seperti ini. Kita harus menentukan rata-ratanya terlebih dahulu seperti pada kasus pertama, yaitu menggunakan statistik deskriptif, hanya rata-rata kadar saja yang dicari. Yang kedua, melakukan uji normalitas distribusi menggunakan uji Shapiro-Wilk. Yang ketiga, uji T-independent atau uji Mann-Whitney. Langsung saja ke SPSS-nya. Terlebih dahulu ke variabel view. Kita lihat ke kasusnya. Untuk baris pertama kita isikan lokal, untuk baris kedua kita isikan impor. Karena tadi desimalnya 2, kita ketikkan 2, labelnya lokal, values-nya diabaikan, missing diabaikan semua, measure-nya diganti scale. Yang kedua, impor, sama, desimalnya 2, labelnya ditulis impor, measure-nya diganti scale. Setelah itu ke data view. Lanjut kita ke kasusnya lagi. Ini untuk lokal, kadar sakarinya sebesar segini sampai 20 data. Lebih cepatnya kita copy, lalu kita taruh di sini. Yang kedua, ada impor, sama di copy juga. Setelah tampilan seperti ini, langsung saja kita analisis menggunakan statistik deskriptif. Caranya analyze, deskriptif statistik, lalu ke frekuensi. Lokal kita pindahkan ke variabel, lalu kita klik statistik, central tendensinya dicentang min, lainnya diabaikan, klik continue, lalu klik OK. Hasil rata-rata untuk lokalnya yaitu 0,5870. Yang kedua, untuk rata-rata impornya masih sama, yaitu analyze, deskriptif statistik, kita ke frekuensi, lokal kita kembalikan ke kotak sini, impornya kita pindahkan ke variabel. Setelah itu klik statistik lagi, central tendensinya sudah centang, lainnya diabaikan, lalu klik continue, lalu OK. Hasil nilai rata-rata impornya ada 0,5095. Untuk penjelasannya, berdasarkan uji rata-rata, menghasilkan untuk sakarin yang minuman lokal sebesar 0,5870 dan rata-rata sakarin minuman impor yaitu sebesar 3,5290. Kadar sakarin minuman impor lebih besar daripada kadar sakarin minuman lokal.
Lanjut untuk uji yang kedua, yaitu menggunakan uji normalitas distribusi menggunakan metode Shapiro-Wilk. Caranya masih sama seperti yang tadi, yaitu kita tampilan variabel view-nya seperti ini, lalu ke data view-nya seperti ini juga, lalu kita klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu kita ke explore. Setelah itu lokal dipindahkan ke dependent list, import juga dipindahkan ke dependent list. Setelah itu displaynya kita ubah plot, lalu klik plot. Untuk box plotnya kita ganti non, deskriptifnya kita hilangkan centangnya. Untuk normality plot with test kita centang, lalu kita continue. Setelah itu klik OK. Ini hasil untuk hasil output uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Diperoleh hasil kadar yaitu lokal dengan nilai sig-nya 0,517 dan hasil kadar untuk impornya sebesar sig-nya 0,017. Pada uji normalitas kali ini, sig yang digunakan hanyalah kadar pada yang import, yaitu sig-nya yang 0,017 karena kurang dari 0,05 yang artinya tidak terdistribusi normal. Data ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik dan data harus dilakukan uji non-parametrik, yaitu dengan uji Mann-Whitney. Untuk uji yang ketiga, yaitu uji homogenitas varian. Caranya terlebih dahulu kita ke variabel view-nya. Di sini tertulis di baris pertama, yaitu merek minuman, diabaikan, desimalnya 0, labelnya merek minuman, di values-nya, label nomor 1 lokal, label nomor 2 impor, measure-nya scale. Yang kedua, kadar sakarin, diabaikan juga, desimalnya 2, labelnya kadar sakarin, measure-nya scale. Setelah itu ke data view. Untuk merek minuman, karena tadi di pelabelan nomor 1 itu lokal, karena datanya ada 20 lokal, yaitu 1 sampai nomor 20 lokal, jadi nomor 1, yang nomor 21 sampai 40, yaitu pelabelan nomor 2, yaitu impor. Untuk kadar sakarinya, sudah seperti ini, seperti di kasus juga. Langsung saja untuk mengetahui uji homogenitas, caranya analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Setelah itu kadar sakarinya harus dependent di kolom dependent list, yang merek minuman faktor list. Ini jangan sampai kebalik, biasanya ada yang kebalik. Setelah itu displaynya pastikan bold. Untuk statistiknya kita pastikan deskriptif ini tercentang, min-nya 95%. Setelah itu continue. Setelah itu plotnya di sini diklik non, normality-nya centangnya dihilangkan, deskriptif diabaikan. Untuk yang ini diklik power estimation. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Ini untuk hasil output uji homogenitas variannya. Baik, untuk uji yang terakhir yaitu uji Mann-Whitney, di mana di variabel view-nya tampilannya seperti ini. Untuk di data view-nya tampilannya seperti ini. Lalu kita uji saja uji Mann-Whitney-nya. Di sini diklik analyze. Setelah itu kita klik non-parametric test. Setelah itu kita pilih legally dialog. Setelah itu kita pilih to independent sample. Setelah itu kita pilih kadar sakarin ke tes variabel list. Untuk merek minuman kita ke grouping variabel. Pastikan test type-nya Mann-Whitney. Di sini kita tuliskan saja untuk group 1 1, untuk group 2 2. Continue. Setelah itu kita pilih option. Lalu di statistiknya kita pilih tercentang deskriptif. Lalu continue. Lalu OK. Ini adalah hasil output dari uji Mann-Whitney dengan nilai sig-nya 0,310. Artinya, nilai sig
nya 0,3,10 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan bermakna antara kadar sakarin merek impor dengan kadar sakarin merek lokal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me do my two-step.